sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan Himpunan Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa atau HIMA merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan dan termasuk organisasi intrakampus, serta bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih dan diikuti oleh setiap mahasiswa. Hadirnya organisasi himpunan mahasiswa tersebut berasal dari prinsip dari mahasiswa, oleh mahasiswa, serta untuk mahasiswa. HIMA menjadi media bagi para anggotanya agar mampu mengembangkan pola pikir, kepribadian, serta potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang berkaitan dengan disiplin ilmu, agar setelah lulus dari perguruan tinggi, maka mahasiswa siap untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah, Himpunan Mahasiswa pada episode kali ini adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika menamai kegiatan ini dengan nama HIMTIF Programming Course. Kegiatan ini juga termasuk dalam salah satu agenda pada masa jabatan tahun 2022 hingga tahun 2023. HIMTIF Programming Course ini dilakukan selama 1 bulan secara offline dari tanggal 14 November hingga 14 Desember 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 6 Gedung A, Kampus 2, Universitas Pamulang. HIMTIF Programming Course hanya tersedia untuk 30 mahasiswa yang mendaftar. Tentunya dengan kuota yang sedikit ini, panitia yang berasal dari HIMA harus melakukan seleksi dengan sangat ketat. Minimnya kuota membuat para mahasiswa melakukan pendaftaran seawal mungkin. Pada tanggal 16 November, tema yang dibawa oleh pemateri adalah Grow Up with Flutter and Dart. Why Flutter? Karena Flutter memudahkan dalam membuat aplikasi untuk mobile, web, dan desktop hanya sekali ngoding saja. HIMTIF Programming Course ini juga memiliki beberapa syarat jika ingin mengikutinya. Pertama, harus mahasiswa aktif dari program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kedua, memiliki spesifikasi laptop yang standar, yang sesuai dan telah disepakati oleh panitia penyelenggara. Ketiga, tentunya memiliki koneksi internet secara pribadi yang baik. Keempat, wajib memahami dasar-dasar pemrograman. Kelima, sedang tidak magang atau bekerja. Keenam, mampu mengikuti kegiatan hingga akhir. Yang mana kegiatan artinya kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan ini akan berkaitan dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. HIMTIF Programming Course ini adalah pemberian materi yang tidak diajarkan di dalam kelas. Jadi, teman-teman mahasiswa tentunya akan mendapatkan ilmu yang lebih dan berbeda daripada yang diterima di dalam kelas. Adapun benefit yang didapat dalam mengikuti kegiatan ini, pertama, peserta akan mendapatkan e-sertifikat serta silabus materi-materi. Kedua, selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mahasiswa juga mendapatkan relasi dan teman-teman baru dan bisa berdiskusi terkait sebuah proyek yang mana hal tersebut bisa saja dijadikan untuk proyek dalam tugas akhir.
Berbicara mengenai programming, tentunya pembelajaran juga wajib menggunakan sebuah perangkat. Kali ini, praktisi-praktisi yang bertugas menjadi mentor juga menginformasikan penjelasannya melalui virtual. Selain agar bisa direkam, lebih memudahkan pemahaman karena langsung dicontohkan. Sahabat SJTV, silakan menyaksikan ya. Kita cuma fokus ke bagian widget ya. Nah, untuk referensi bikin widget itu dari mana gitu? Ya dari mentahan si UI UX-nya. Kayak di sini Figma-nya nih misalnya nih. Misalnya inti untuk di bagian kita nyebutnya onboarding ya. Ini kan tahap-tahap aplikasi Maya onboarding nih. Nah, di onboarding ini kan background-nya kan nggak default ya. Karena kan default-nya kan itu pasti putih gitu kan. Nah, terus kan kalau misalnya kita cuma ngira-ngira doang gitu nanti waktu di codingan gue ngira-ngira background-nya warnanya kayak gini. Kan nggak sama kan sama yang di bagian mentahan UI UX-nya. Nah, kalian tuh bisa nggak propertinya tuh di Figma gitu. Misalnya kalian klik nih ini. Nah, di sini tuh ada nilai-nilainya gitu. Misalnya kayak untuk warna background-nya itu apa. Nah, ini dalam bentuk hexa ya. Dalam bentuk hexa. Nah, nanti si warnanya ini nanti bisa di copy ke VS Code kalian atau ke Flutter kalian gitu. Nah, terus kayak di sini nih ada bagian logo nih. Di sini kayak ada bagian logo. Nah, ini logo ini kan adanya bentuknya di mana gitu, di tengah. Terus jarak margin atau paddingnya tuh berapa. Ini kalau misal di Figma tuh kalian bisa ngelihat gitu. Itu caranya tinggal diklik nih, diklik si objeknya, terus tinggal tekan ALT gitu. Nah, nanti di sini ada nih kayak tampilan nilainya gitu. Kayak ini jaraknya ke atas tuh 3 berapa, 315, terus ke kiri kanannya tuh 100 kayak gitu. Jadi biar biar sesuai sama desainan UI UX-nya gitu. Jadi kita nge-slicing tuh nggak asal slicing aja. Kayak misalnya ini eh mana nih? Nah, kayak ini misalnya nih ukuran kontainernya tuh berapa gitu. Kalau misalnya kita lihat kan di sini kan width-nya tuh kan 360 kan. Terus height-nya tuh 318. Nah, terus dia border radiusnya berapa? Kalau kita lihat sini kan border radiusnya segini tuh. Terus warnanya apa? Gini gini gini. Nah, sebenarnya harusnya tuh kemarin waktu hari Rabu tuh kayak gitu gitu. Nah, mungkin karena dari pas di hari Rabu banyak kendala teknis ya kayak ada yang belum kelar setup, terus ada yang masih error dan lain-lain. Jadi ya nggak keburu buat nge-slicingnya gitu. Soalnya kan targetnya tuh sebenarnya di minggu pertama itu teman-teman nih nge-slicing sekiranya di bagian onboarding ini nih. Bagian onboarding ini. Nah, itu niat awalnya. Cuman karena emang belum keburu, karena ada teknis-teknis lainnya gitu. Jadi kemarin baru cuman perkenalan aja ya dari Bang Putra ya. Nih misalnya sini, oh ya ganti dulu bentar. Share screen. Udah kelihatan belum satu layar? Bang Icang, untuk widgetnya dan lain-lain sudah saya kirimkan lewat WhatsApp-nya ya. Bukan widget sih, asetnya. Apa ya? Asetnya. Aset apa? Ya bisa dilihat aja di WhatsApp-nya sih. Wait. Kira-kira masih ada yang belum paham belum nih Bu dari widget-widgetnya gitu. Oh, aset. Tadi udah dijelasin tuh sama Icang. Iya, maksudnya Kayak kita kontainer buat apa gitu. Mungkin masih pada bingung. kalau aset kan sebenarnya
itu kalau kita punya mentahan file Figma-nya itu bisa langsung diekspor ya dari Figma-nya. Misalnya gini nih caranya. Nih, misalnya misalnya kita mau ngambil logo ini nih, si logo ini nih. Nah, ini kan pastiin di sini nih kita klik preview dulu nih kalau emang bener-bener logo yang mau kita ekspornya udah sesuai gitu. Ya tinggal diekspor aja. Ini diganti dulu apa gitu formatnya. Kan PNG ya paling ini tuh PNG ya biasanya PNG. Terus ini ukurannya tuh kalau bisa tuh 4 gitu. Biar resolusinya tuh tinggi gitu atau XD. Nah, nanti tinggal diekspor aja, tinggal diekspor. Nah, terus ganti misalnya namanya apa gitu logo .png. Nah, di bagian proyekan Flutter-nya kalian bikin folder baru nih, misalnya aset gitu. Ini kan gue bikin folder baru ya. Namanya lupa. Sorry. Gak keluar screen-nya ya. Taruh. Nih, ulang nggak? Misalnya ini si asetnya nih mau diekspor nih, mau dimasukin gitu. Jadi tinggal diekspor. Terus misalnya namanya logo.png. Nah, sebelum itu kalian bikin folder khusus nih buat naruh aset. Gunanya itu buat rapi aja gitu. Misalnya nih di proyekan di folder proyekan Flutter gue nih, gue bikin folder baru nih namanya aset nih. Nah, ini gue taruh di sini kan. Taruh di sini, di save. Nah, nanti di bagian VS Code-nya, tuh pastiin ada nih. Si ininya ada, udah sesuai di folder ini. Nah, terus di PubSpec YAML-nya tuh kalian daftarin gitu. Kalau misalnya ini nggak didaftarin, dia nggak bakal bisa dipanggil nanti asetnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau daftarin satu-satu, itu langsung aja gitu, satu folder didaftarin. Ini kan di foto kan kayak gini ya, dia kan masih ke komen gitu. Ini di komen dulu, terus si nama foldernya tuh dimasukin ke sini. Nah, kalau misalnya udah, tinggal di Ctrl S. Nanti dia kalau misalnya nggak ada error, berarti itu udah berhasil ya. Buat ngedaftarin si folder asetnya ini ke dalam PubSpec YAML.
Sesi terakhir ini adalah kegiatan yang dipandu oleh praktisi secara offline. Selain menjelaskan, pemateri juga langsung mengecek apakah hal-hal yang dijelaskan tadi diterapkan sesuai dengan langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Al-Bahar. Saya Ketua Pelaksana dari kegiatan Himtif Programming Course ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu Himtif Programming Course itu apa, itu adalah kegiatan yang merupakan program kerja dari Divisi Pendidikan Himtif itu sendiri. Dan kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, dari tanggal 14 November sampai 14 Desember 2022. Dan ini dilaksanakan yaitu secara blended learning, yaitu offline dan online. Nah, untuk offline-nya sendiri kami mengadakan sekali seminggu selama sebulan ini. Dan juga di sini kami mengangkat tema Grow Up with Flutter and Dart. Kenapa kita memilih tema Flutter ya? Karena Flutter itu digunakan pada mobile, desktop apps, dan juga bisa di Android dan iOS. Jadi sekali ngoding aja kalian udah bisa taruh dimanapun gitu. Dan juga di HPC kali ini kita tuh nggak sembarangan mengundang pemateri. Pemateri kita adalah praktisi terbaik dari senior Himtif, yaitu Bang Putra atau nama lengkapnya Muhammad Baharudin Saputra. Tujuan dari kegiatan HPC ini untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, khususnya di TI Unpam, bahwa kita tuh punya loh bahasa pemrograman dan framework yang sangat powerful. Jangan terbatas hanya pada Android atau Kotlin saja gitu. Dan juga dari permintaan program studi sendiri meminta untuk HPC ini jangan mengambil tema yang sudah ada di kampus gitu. Jadi HPC ini selalu temanya dari luar kampus alias tidak diajarkan di kampus begitu. Oke, untuk pesertanya kita tidak membatasi semesternya ya. Jika kalian memiliki dasar pemrograman yang baik dan kalian merasa diri kalian bisa nih untuk mengikuti kegiatan ini, silahkan saja daftar dan pantau terus IG Himtif_Unpam karena di situ kami akan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Aga Ghazali sebagai pengurus Himtif periode 2022-2023. Di sini saya ingin menyampaikan pesan terkait HPC. HPC adalah Himtif Programming Course. Saya sangat berterima kasih kepada semua tim pelaksana termasuk ketua pelaksananya karena sudah membuat acara ini sukses dengan menghadirkan pemateri yang sangat berkualitas dan mengajak teman-teman mahasiswa pasif untuk turut serta ikut berkembang dengan Himtif. Sesuai dengan visi misi yang ada di Prodi TI Unpam, di sini Himtif hadir untuk mewadahi semua mahasiswa pasif yang ada di Universitas Pamulang untuk turut serta ikut berkembang menjadi lebih baik lagi supaya terciptanya Prodi TI yang unggul sesuai dengan visi misi yang ada. Selain dari kegiatan HPC, Himtif mempunyai kegiatan yaitu ada diskusi bareng. Dan kegiatan ini adalah berlangsung selama tiap minggu. Jadi teman-teman kita sediakan sebuah forum. Di situ kita membahas seputar apapun terkait TI. Entah dari pemrograman atau jaringan, dan di dalam situ banyak sekali senior-senior yang berpengalaman di bidangnya. Yang tadi saya bilang di Disbar, itu untuk poin pembahasannya sangat luas sekali. Tidak mematok harus membahas ini. Kita bisa membahas semua seputar TI, baik tugas akhir atau tugas yang sedang dikerjakan sekarang. Oke, untuk semua mahasiswa Prodi TI Unpam, pantengin terus Instagram kita di himtif._unpam. Di situ banyak sekali kegiatan yang sangat bermanfaat. Bukan hanya tentang akademik, tapi juga non-akademik. Jangan lupa untuk pantengin terus Instagram kita ya. Ruang Mahasiswa episode kali ini memberikan kita banyak informasi yang sangat bermanfaat terkait salah satu kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Sahabat SJTV, selesai sudah episode Ruang Mahasiswa kali ini.
Sampai ketemu lagi sahabat SJTV. Salam ruang mahasiswa.